Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan renungan firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, dan memberitakan kabar baik dari firman-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini, kita mendapati dua bagian besar. Yang pertama pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, yang menyatakan keberadaan Allah yang berdaulat dan kerelaannya untuk dijumpai oleh orang-orang yang diperkenannya. Bagian kedua pada ayat 7 sampai 10 yang menggambarkan keagungan kebesaran dari Tuhan, Raja Kemuliaan, untuk menunjukkan kejayaannya dan keperkasaannya. Mari kita perhatikan bagian pertama dari ayat 1 sampai 6. Pembelajaran yang perlu untuk kita renungkan dan refleksikan dalam hidup kita, sehingga kita memiliki komitmen yang teguh, yang utuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. Kedaulatan Allah yang mutlak adalah kedaulatan karena memang Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada dari tidak ada, berdasarkan rencana kehendak-Nya. Karena Dia yang menciptakan, maka Dia jugalah yang memelihara, menjaga, menopang. Dan tentunya pastilah hanya Tuhan Allah yang mempunyai segala sesuatu yang ada di alam semesta, bumi dan segala isinya. Jadi tidaklah tepat, tidaklah benar kalau ada orang yang mengklaim bahwa ini milikku. Apa yang kumiliki sekarang adalah karena usahaku, karena perbuatanku, karena kehebatanku. Itu adalah suatu klaim yang salah kaprah. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang di atas bumi ini dan apapun itu miliknya Tuhan. Hidup kita, nyawa kita, segala yang kita terima saat ini, yang kita usahakan sekarang, bahkan yang kita simpan dan kita gunakan, itu semuanya miliknya Tuhan. Belong to God. Tidak ada satupun yang milik kita. Namun sekalipun itu milik Tuhan, Tuhan yang begitu baiknya kepada kita ciptaannya, kita diberikan kesempatan menikmati miliknya Tuhan itu. menggunakan miliknya Tuhan itu, memanfaatkan miliknya Tuhan itu.
Tetapi seringkali kita merusak, bahkan mengabaikan, dan bahkan menganggap itu menjadi kekuasaan pada dirinya. Padahal kita mesti menyadari tidak ada satupun yang tidak milik Tuhan. Ini adalah kedaulatan Tuhan yang mutlak. Kalaupun kita bisa mengerjakan ini dan itu, bebas berpikir dan bertindak, berpendapat dan berargumen, tetap semua kemungkinan-kemungkinan itu bisa jadi karena seluruhnya berada di dalam kendali, kuasa, dan kehendaknya. Sehingga tidak ada satupun yang membuat Tuhan terheran-heran atau kaget atau menjadi sesuatu yang bisa menyebabkan kemungkinan yang lain, sebab semuanya di bawah kendali Tuhan. Waktu, ruang, hidup, peristiwa, apapun yang ada di atas langit, di bawah langit, di atas bumi, di bawah bumi, di alam semesta ini. Kita bersyukur dari pembelajaran ini, kita berkomitmen untuk setia menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk menyadari bahwa apa yang bukan milik kita, jangan kita paksa kehendaki untuk dijadikan milik kita. Semuanya milik Tuhan, semuanya kepunyaan Tuhan. Kita bersyukur bisa memanfaatkan dengan baik. Pembelajaran kedua dari ayat 1 sampai 6 ialah kita mau supaya hidup kita diperkenan Tuhan. Tetapi bagaimana bisa kita diperkenan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan yang Maha Kudus, yang tak terhampiri, yaitu karena Tuhan Allah yang beranugerah, menarik kita, membawa kita, memberikan pencerahan kepada kita melalui firman-Nya, melalui karyanya, melalui berbagai macam cara, sehingga kita diberikan rahasia kehendak-Nya. Dengan kita bisa menikmati dan bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Kita diperkenan oleh Tuhan untuk berbicara, berdoa, menjelaskan kebenaran-kebenaran Allah, itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, dan anugerah-Nya. Tidak ada satupun orang yang bisa mampu berjumpa dengan Tuhan kecuali Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Dan kalaupun Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, kita tidak sekedar mengetahui dan mengerti, tetapi Dia memberikan hidup baru dan dikaruniakan kepada kita anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengantara satu-satunya yang mengajak, membawa keberadaan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita bisa naik ke gunung Tuhan, kita bisa berdiri di hadapan tempat yang kudus, dan kita bisa menerima suatu realita tangan dan hati kita murni semata-mata karena ada Kristus. Di dalam Kristus, pengantara satu-satunya yang menjadikan kita layak, di dalam keanakan Yesus Kristus, di dalam pengorbanan Yesus Kristus, di dalam dan melalui kemurahan hati Yesus Kristus. Itulah yang menyebabkan kita dapat berjumpa dengan Tuhan, memanggil Allah dengan panggilan yang dekat, yaitu Bapa di surga, dan memberikan kepada kita status sebagai anak-anak Allah Bapa di dalam keanakan Yesus Kristus. Karena itu, tetaplah kita menikmati pemberian-pemberian Tuhan itu. Pembelajaran yang ketiga dari ayat 1 sampai 6 Mazmur 24 ini ialah, dari Dialah segala pemberian berkat jasmani dan rohani, berdasarkan keadilan-Nya, berdasarkan kemurahan hati-Nya. Kalaupun kita diberi kesempatan untuk menggunakan akal budi kita, kekuatan tubuh fisik kita, bahkan kita diberikan kemampuan untuk mengelola bumi, mendapatkan hasil bumi, seluruhnya semata-mata karena berkat dari Tuhan. Ada banyak orang yang berupaya dan berusaha mencari nafkah, mendapatkan sumber daya untuk kehidupan, tetapi jikalau Tuhan tidak memberikan berkat itu, tidak akan dapat diperoleh. Sebab itu kita bersyukur kalau kita masih diberi pekerjaan, apapun itu yang baik, yang benar, yang suci. Kalau kita masih diberikan kesempatan memperbaiki hidup kita, maka itu adalah berkat.
Berkat tidak harus kekayaan, jabatan, posisi, tetapi menikmati hidup dengan rasa syukur dengan apa adanya, itu berkat yang sangat perlu di dalam kehidupan di bumi ini. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, umat kepunyaannya. Jadi bukan hanya bumi saja milik Allah, bukan hanya segala sesuatu yang di atas bumi saja milik Allah, tetapi kita, saudara, saya adalah umat Allah, milik kepunyaannya, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itulah sebabnya kita terus bersyukur dan mengerjakan tanggung jawab kita. Pembelajaran yang keempat dari ayat 7 sampai 10, kita diarahkan dan dibimbing oleh pemazmur untuk memuji, memuliakan, menyambut kedatangan Raja Kemuliaan. Kita bersyukur karena inkarnasi anak Allah sudah berlangsung, sudah menerapkan penebusan sesuai dengan rancangan keselamatan di dalam kekekalan. Sudah kita nikmati segala keselamatan di dalam Kristus. Karena itu kita sekarang umat Allah sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan kembali. Dalam penantian itulah kita tetap mengarahkan diri kita menantikan Raja Kemuliaan yang jaya perkasa itu kembali datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati dan memberikan penghukuman pada orang jahat, memberikan hidup kekal kepada kita umat pilihannya. Karena itu kita bersorak-sorai, kita akan menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Sebagai milik kepunyaannya, kita memuji-memuja kebesarannya, Raja Kemuliaan, Raja yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, Raja yang perkasa yang tak terkalahkan, Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuan di atas yang dipertuan. Kita bersyukur melalui firman Tuhan, kita dibimbing, diajarkan kembali bahwa apa yang kita percayai adalah benar dan apa yang kita lakukan akan diperkenan Tuhan. Pembelajaran yang terakhir ialah, marilah kita tetap menyatakan kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kita, dan kita terus-menerus memuliakan dan meninggikannya. Kiranya melalui perenungan dan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 24 ini, semakin memberikan kepada kita pertumbuhan spiritualitas kita, dan semakin mengasihi Allah sebagaimana Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.